Pikirkan sejenak dan bayangkan. Usianya sama-sama duduk di bangku sekolah dasar, yang satu di Jepang, yang satu di Indonesia. Setiap pagi, mereka mengenakan seragam, membawa tas, dan masuk kelas. Namun, tanpa kita sadari, mereka sedang disiapkan untuk masa depan yang sangat berbeda. Video ini bukan untuk menyalahkan, bukan juga untuk merendahkan. Ini adalah cermin agar kita jujur pada satu pertanyaan penting. Apakah pendidikan dasar kita sedang membentuk manusia atau hanya mengejar angka? Di Jepang, pendidikan dasar tidak dimulai dari angka. Tidak ada obsesi ranking sejak dini. Yang dinilai adalah cara anak bersikap, cara anak bertanggung jawab, cara anak menghormati orang lain. Di Indonesia, sejak SD, anak sudah dibandingkan, di-ranking, diberi label pintar, atau tidak. Tanpa sadar, anak belajar satu hal penting, bahwa nilai menentukan harga diri. Padahal karakter tidak pernah bisa diwakili oleh angka. Kita lihat soal kebersihan. Di Jepang, murid sekolah dasar membersihkan sekolah mereka sendiri, mulai dari ruang kelas, lorong, hingga toilet. Bukan karena kekurangan dana, tapi karena kebersihan adalah pendidikan. Anak belajar. Kalau kotor, itu tanggung jawab kita. Di Indonesia, kebersihan diserahkan pada petugas. Anak bahkan dilarang ikut membantu. Tanpa kita sadari, kita sedang mengajarkan bahwa ada pekerjaan yang bukan urusan kita. Sekarang, kita bicara soal guru. Guru di Jepang fokus pada murid, mengamati perkembangan karakter, emosi, dan kebiasaan mereka. Di Indonesia, banyak guru justru tenggelam dalam laporan, dokumen, dan administrasi yang tak berujung. Ketika guru lebih sibuk mengisi kertas daripada membimbing manusia, pendidikan kehilangan jiwanya. Lalu soal kemandirian, anak SD di Jepang berangkat sekolah sendiri, naik kereta, mengatur barangnya sendiri. Ini bukan karena orang tuanya tidak peduli, justru karena mereka peduli pada pembentukan kemandirian. Di Indonesia, anak diantar sampai gerbang, tas dibawakan, bahkan sepatu dipakaikan. Kita bangga bilang, yang penting anak aman. Tapi kita lupa bertanya, kapan anak belajar mandiri? Perbedaan ini semakin jelas saat bicara soal peringkat. Di Jepang, hampir tidak ada ranking kelas di SD. Tidak ada label anak bodoh atau anak paling pintar. Semua anak dihargai untuk berkembang sesuai ritmenya sendiri. Di Indonesia, ranking menjadi identitas. Anak belum dewasa, tapi sudah dibebani perbandingan. Akibatnya, banyak anak takut gagal, bahkan sebelum berani mencoba. Bagaimana pendidikan memandang kesalahan? Di Jepang, kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses berpikir. Anak yang salah diajak memahami letak kesalahannya. Di Indonesia, kesalahan seringkali disambut marah atau hukuman. Anak akhirnya jadi takut bertanya, takut mencoba, dan takut berpikir. Padahal, bangsa besar lahir dari orang-orang yang berani salah dan mau belajar dari kesalahan itu. Coba kita intip kurikulumnya. Kurikulum di Jepang tidak banyak mata pelajaran, tapi pembahasannya mendalam. Anak belajar mengapa, bukan hanya apa. Di Indonesia, banyak sekali mata pelajaran, banyak hafalan, tapi sedikit refleksi. Anak tahu banyak hal, tapi seringkali tidak tahu untuk apa pengetahuan itu. Ini membawa kita pada esensi sekolah itu sendiri. Sekolah di Jepang adalah tempat belajar hidup, belajar antre, belajar bekerja sama, belajar menghormati ruang bersama. Di Indonesia, sekolah sering terasa seperti tempat ujian, tempat tekanan, dan tempat mengejar target. Kita mungkin meluluskan anak dengan cepat, tapi apakah mental mereka cukup kuat? Masalahnya jadi makin rumit. Kalau kita lihat stabilitas sistem, pendidikan Jepang dirancang untuk puluhan tahun ke depan. Stabil, konsisten, dan bertahap. Di Indonesia, kita semua tahu, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti istilah. Yang jadi korban bukan para pejabat. Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Mereka bukan bahan eksperimen kebijakan. Ini pertanyaan kuncinya. Kita menyiapkan pendidikan untuk 5 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan. Pendidikan Jepang disiapkan untuk membentuk generasi dewasa 3 dekade mendatang, bukan untuk laporan tahunan. Di Indonesia, pendidikan seringkali disiapkan untuk target jangka pendek, pencitraan, dan masa jabatan. Padahal,
Pendidikan adalah investasi yang hasilnya paling lambat, namun paling menentukan masa depan sebuah bangsa. Jepang tidak maju karena anaknya terlahir lebih pintar. Jepang maju karena pendidikannya jujur pada tujuan utamanya. Indonesia tidak bodoh. Indonesia hanya terlalu lama salah arah. Jika kita ingin Indonesia benar-benar maju, jangan mulai dari gedung megah atau teknologi mahal. Mulailah dari hal yang paling fundamental. Mulailah dari pendidikan dasar yang membentuk manusia, bukan sekadar mengejar angka. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kita perbaiki dari sistem pendidikan dasar kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa ini penting untuk dibicarakan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.